Tunggu terlalu lama. Shalom, selamat datang di artikel View. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Ariel Wibowo, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Untuk teman pekerja yang jauh perantau dalam negeri atau di luar negeri, yang jauh dari keluarganya seperti admin, semoga kalian semuanya dilindungi dan diselamatkan dalam pekerjaan masing-masing. Dan untuk sahabatku yang bersama keluarganya, semoga kalian sehat selalu dalam lindungannya. Amin. Episode 67, kisah seorang CEO muda yang berpura-pura culun. Bimo memandang Ariel sambil tersenyum, menyentuh hidungnya, dan berkata, "Kebetulan." "Kebetulan." Ariel tersenyum pahit, berkata, "Kenapa kamu di sini?" "Kemari untuk membicarakan sesuatu, dan tadi bawahanku memberitahuku bahwa ada kesenangan di sini. Aku mampir untuk melihatnya. Aku tidak menyangka itu kamu," kata Bimo. Ariel tidak ragu bahwa Bimo akan mengirim seseorang untuk mengikutinya, karena tidak perlu, dan pertemuan antara keduanya benar-benar kebetulan. Pada saat ini, Subroto, yang sangat sakit dan sesak, akhirnya pulih. Dia segera mulai memanggil bantuan ketika dia melihat Bimo, "Saudara Bimo. Bajingan kecil ini berani memukuli saya. Saudara Bimo, Anda harus memanggil teman untukku." Bimo melirik Subroto dengan tidak sabar, dan lawannya berkata, "Mari kita pukul dulu." Beberapa orang berjalan ke sisi Subroto, dan mereka dipukuli hingga terpisah. Para penonton tercengang. Siapa pria ini? Bahkan Subroto harus memanggil dia sebagai saudaranya, dan dia memukul Subroto tanpa mengedipkan matanya. Dia jelas lebih kuat daripada Subroto. "Kamu cepat membiarkan mereka berhenti. Saya tidak memprovokasimu, mengapa kamu memukuli saya?" Subroto meratap kesakitan. Bimo melambaikan tangannya, dan orang-orang di sekitar Subroto bubar. Bimo berjalan ke Subroto dan berkata, "Bahkan kamu berani memprovokasi saudaraku. Kamu cukup berani, kakak Bimo." Subroto menatap Ariel dengan ngeri. Dia ternyata adalah saudara Abimo. Apa-apaan mereka saudara? Meskipun Bimo adalah mantan bos di Bandung, selama ini, Bimo mengintegrasikan kekuatan di wilayah Bandung. Sudah ada postur untuk mendapatkan kembali kekuatan, apalagi Subroto, bahkan orang-orang besar Rehan tidak berani memprovokasi Bimo sekarang. "Kakak, maafkan aku tidak tahu kamu adalah saudara Kak Bimo. Maaf, tolong biarkan aku pergi." Subroto berlutut dan memohon belas kasihan kepada Ariel. Dia tahu bahwa jika Ariel menambah masalah ini, dia tidak akan hidup di tangan Bimo. Akan menjadi lebih buruk. Orang yang telah membujuk Ariel untuk meminta maaf barusan tidak pernah menyangka Subroto berlutut dan memohon belas kasihan, dan baru kemudian melihat kembali Ariel. Meskipun pemuda ini tidak terlihat sangat baik, dari awal hingga akhir, bahkan jika Subroto muncul, dia tidak panik sama sekali, dan dia hampir memotong keturunannya dengan menendang selangkangan Subroto. Keberanian yang tidak bisa dimiliki orang biasa. "Aku tidak menyangka dia adalah orang besar." "Ya, jangan lihat, tidak heran dia tidak takut pada Subroto." "Bagus sekali, ini dia akhirnya memberi pelajaran kepada Subroto, dia masih akan berani terlihat sombong." Ketika beberapa orang berbicara dengan suara rendah, Ariel kembali ke wanita setengah baya dan berkata kepadanya, "Ini adalah teman-teman saya, Anda dapat melihat dia lebih kuat daripada Subroto. Wanita ini fitnah Anda. Apa yang Anda lakukan, atau kesalahpahaman apa, Anda dapat mengatakannya sekarang. Katakanlah, saya di sini hari ini, tidak ada yang berani mempermalukan Anda," kata Bimo. Wanita paruh baya itu melirik wanita kaya dengan hati nurani yang bersalah. Wanita kaya itu melotot tajam, dan berkata, "Benar, aku tidak melakukan kesalahan apapun, dan saya tidak melakukan kesalahan padanya. Silakan, jika tidak, Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk membersihkan kejahatan pencuri, dan tidak ada yang bertanya." "Aku hanya ingin bekerja," kata wanita paruh baya itu. "Ya, apakah Anda akan menanggung beban ini selama sisa hidup Anda?" kata Ariel. Wanita paruh baya itu menggertakkan giginya. Dia tidak ingin diperlakukan tidak adil,
dan dia tidak ingin diperlakukan sebagai pencuri. Wanita ini membawa pulang seorang pria muda, dan pria itu mengambil barangnya. Ketika saya pergi untuk membersihkan di pagi hari, saya melihatnya pergi dengan panik, kata wanita paruh baya itu. Wajah wanita kaya itu berubah drastis saat mendengar kalimat ini. Dia mengambil keuntungan dari ketidakhadiran Subroto untuk membawa pulang seorang pemuda yang kuat dan muda di clubhouse, dan dia telah membayarnya bagaimana dia bisa mencuri perhiasan emas dan perak. Dan bagaimana dia menjelaskan masalah ini di depan Subroto. Nona Bau, kamu memfitnah di belakangku. Subroto berkata dengan marah. Tidak, saya tidak memfitnah saya tidak mencuri apapun, kata wanita kaya itu dengan panik. Subroto menahan rasa sakit dan berdiri, menjambak rambut wanita kaya itu, dan menamparkan wajahnya beberapa kali. Saya menghasilkan uang untuk mendukungmu, kamu menggunakan uang saya untuk selingkuh di belakangku. Wanita jalang, lihat apakah saya akan membunuhmu. Wanita kaya pusing dan bengkak karena beberapa tamparan, memohon belas kasihan dan berkata, suamiku, maafkan aku tahu aku salah, dan aku tidak akan pernah berani melakukannya lagi. Subroto adalah orang yang mencintai wajah, dan dia dikenal semua orang. Istrinya selingkuh, bagaimana dia bisa mentolerirnya, dan mulai tanpa belas kasihan. Setelah menendang, wanita kaya itu tidak lupa menendang beberapa meter setelah dia jatuh ke tanah. Orang-orang di sekitarnya tidak menyangka akan menjadi situasi seperti itu, dan mereka hanya bisa menahan tawa. Insiden hari ini ditakdirkan untuk menjadi lelucon Subroto. Aku sudah cukup bermain, haruskah aku meminta maaf kepada para pihak? Ariel bertanya. Subroto penuh semangat menarik rambut istrinya ke wanita setengah baya dan berkata, cepat berlutut dan meminta maaf, aku kehilangan semua wajah karena kamu. Maafkan aku minta maaf, saya tidak salahkan kamu. Wanita kaya itu menangis. Katanya dia menyesal telah banyak menyusahkannya sekarang. Jika dia tidak peduli dengan perhiasan emas dan perak, perselingkuhannya itu tidak akan ketahuan. Wanita parubaya itu memandang Ariel dengan penuh rasa terima kasih. Berkata, anak muda, terima kasih, jika bukan karena Anda, saya tidak akan bisa menyelesaikannya bahkan jika saya melompat ke sungai. Ariel tahu bahwa dia takut akan balas dendam, jadi dia tidak melakukannya, tidak berani mengatakan ini. Kejadian ini bukan salahmu. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Dan aku membantumu. Itu bukan tanpa tujuan. Keluargaku membutuhkan pelayan yang memasak di rumah. Jika kamu mau, kamu bisa pergi ke rumahku untuk bekerja. Wanita paruh baya bersemangat, tersentuh sehingga dia tidak tahu harus berkata apa, dan dia mengangguk dan berkata, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Bimo terbatuk, berkata pada Ariel, aku masih memiliki sesuatu, Subroto, apa yang kamu rencanakan? Subroto ketakutan, dan berlutut di depan Ariel, saudaraku, aku tahu itu salah. Lupakan saja, apakah kamu tidak peduli dengan istri dan selingkuhnya, kata Ariel sambil tersenyum. Setelah Bimo pergi, kegembiraan di tempat itu berakhir, dan Subroto juga membawa istrinya itu pergi dengan kutukan. Bibi, siapa namamu? Ariel bertanya pada wanita paruh baya itu. Namaku Inem. Bibi Inem, aku akan mengantarmu ke rumah dulu. Jika menurutmu itu cocok, aku akan mengantarmu pulang untuk mengemasi barang-barangmu, kata Ariel. Tidak perlu, kamu telah banyak membantuku dan kamu bersedia memberikan pekerjaan untukku, bahkan jika gajinya lebih kecil, tidak masalah. Kata Inem. Ariel tersenyum. Tentu saja dia tidak akan mengurangi gaji Empok Inem, dan berkata, 6 juta sebulan, bagaimana menurutmu? 6 juta. Empok Inem memandang Ariel dengan heran. Pelayan yang memasak dan membersihkan bisa mendapatkan 6 juta tapi itu banyak. Dia tidak berpikir dia sepadan dengan harganya, jadi dia dengan cepat berkata, tidak perlu terlalu banyak.
Tunggu kamu lihat rumahku. Empok Inem akan tahu itu tidak banyak. Ariel tersenyum, hanya saja pembersihan seluruh villa bukanlah pekerjaan kecil setiap hari. Tidak terlalu banyak bagi Empok Inem untuk bekerja keras untuk 6 juta. Pertama, saya akan mengantar Empok Inem ke rumah untuk mengambil pakaian. Ariel mengetahui bahwa suami Empok Inem meninggal karena sakit 2 tahun lalu. Dia sekarang membesarkan seorang putri yang pergi ke perguruan tinggi secara mandiri. Hidup juga sangat sulit, tetapi untungnya, putrinya patuh dan memiliki prestasi akademik yang sangat baik, jadi dia sangat senang. Bahkan jika dia melakukan pekerjaan fisik, bahkan jika dia sedikit dirugikan, pikirkan saja putrinya, dan dia dapat bertahan dari segalanya. Empok Inem termasuk dalam masyarakat terbawah, tetapi dia juga tahu sesuatu tentang area Villa Yundingshan, mengetahui bahwa ini adalah tempat di mana orang-orang terkaya dan berbakat di Bandung mampu hidup. Jadi ketika mobil melaju ke area villa, Empok Inem merasa seperti mulai kaget. "Bos, apakah kamu tinggal di sini?" Empok Inem bertanya dengan heran. Mendengar Empok Inem memanggil dia bosnya, Ariel merasa canggung dan berkata, "Kamu harus memanggilku Ariel. Aku tidak terbiasa dengan nama bos." "Ariel, nama belakangmu Wibowo, kamu Ariel Wibowo." Dibandingkan dengan keterkejutan yang dibawa area villa Empok Inem, nama Ariel membuat matanya terbuka lebar. Ariel Wibowo tersenyum pahit, semua di Bandung bahkan Empok Inem tahu namanya. Ini terlalu keras. Empok Inem tahu bahwa dia sedikit salah, dan dengan cepat berkata, "Maaf bos, saya sudah terbiasa, tidak apa-apa, tetapi jika Anda memanggil saya bos, saya tidak akan mempekerjakan Anda di sini." Bersambung.